Shalom, Horas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik firman Tuhan di minggu hari ini adalah hidup dalam kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang, tak lagi ada kasih. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Rona Sri Rezeki Boru Purba, Ibu Boru Siregar. Mereka tinggal di Kota Duri, Provinsi Riau. Saat ini saya melayani sebagai pendeta di HKI, ditugaskan di kantor pusat HKI di Jalan Melanton Siregar sebagai staf Departemen Koinonia HKI. Kami ada 3 bersaudara, saya anak pertama, lalu adik laki-laki saya saat ini baru tamat kuliah, dan yang paling kecil adik perempuan saya saat ini kelas 3 SMP. Saya baru berkeluarga. Kalau dalam bahasa Batak Toba dikatakan anak buru dopea. Ya, tapi mari kita doakan ada rencana yang baik di bulan Oktober nantinya untuk melangkah kepada pemberkatan pernikahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Ya. Ketika ada pertanyaan yang disampaikan kepada kita, apakah menjadi Kristen adalah hal yang mudah? Ketika ada seseorang bertanya hal ini kepada kita, menjadi Kristen itu apakah hal yang sangat mudah, sederhana, atau sulit? Ada banyak orang yang mungkin mengatakan menjadi Kristen itu adalah hal yang mudah. Cukup dengan datang ibadah minggu, dengan berdoa, bernyanyi, membaca Alkitab, memberikan persembahan, dan juga mengikuti ibadah-ibadah persekutuan. Ada beberapa di antara Kristen yang mengatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen tidaklah sesederhana yang demikian. Menjadi Kristen itu harus punya komitmen. Menjadi Kristen itu tidak sebatas hanya hadir di dalam ibadah minggu, bersekutu, berhimpun bersama dengan jemaat. Tapi ada syarat-syarat untuk menjadi Kristen yang sejati. Kalau misalnya anak-anak kita akan melangkah kepada sekolah, mulai dari tingkat kanak-kanak hingga perkuliahan, ada syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh sekolah atau universitas tertentu. Bahkan ketika kita mau melamar kerja, ada syarat-syarat yang harus kita perlengkapi. Nah, ternyata demikian halnya juga menjadi Kristen. Ada syarat-syaratnya. Ada hal yang harus kita penuhi supaya kita tidak hanya Kristen KTP. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bagaimana Yesus melanjutkan pengajaran kepada murid-muridnya. Sebagaimana biasanya Yesus selalu mengajar. Yesus selalu memberitakan firman Tuhan kepada murid-murid, kepada orang-orang banyak yang datang hadir untuk mendengarkan ajarannya. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, dijelaskan tentang pengakuan Petrus tentang siapa itu Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang diwakili oleh Simon Petrus, siapakah aku? Simon Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu ketika kita membaca perikop yang menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini, dijelaskan bagaimana Yesus mulai menyampaikan kepada murid-muridnya. Tadi dikatakan di ayat yang ke-21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan. Inilah pernyataan Yesus yang pertama kepada murid-muridnya. Yesus katakan kepada murid-murid bahwa ia harus ke Yerusalem, bahwa ia harus menderita, bahwa ia harus merasakan beban berat demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan hal yang demikian juga kepada kita, pasti di dalam logika berpikir kita, tidak Tuhan, kenapa harus terjadi? Kenapa engkau harus menanggung beban? Mengapa engkau harus menderita sementara engkau tidak melakukan kesalahan? Ini juga yang dirasakan oleh Petrus saat itu. Petrus tidak mau Tuhan yang dia kasihi, Tuhan yang dia anggap sebagai guru rohaninya, sebagai penyelamatnya, harus menderita dan mengalami banyak penganiayaan. Petrus tidak bisa menerima ketika Yesus harus menderita, apalagi mati. Orang Yahudi pada saat itu berharap bahwa kehadiran Yesus sebagai Mesias benar-benar menjadi penyelamat. Kehadiran Yesus pada saat itu benar-benar memberikan pembebasan bagi mereka yang sedang di dalam penjajahan Romawi pada saat itu. Jadi ketika Yesus katakan dia harus menderita, sontak memberikan dampak yang begitu mencekam bagi murid-murid dan orang-orang saat itu. Mereka tidak terima Mesias yang mereka nanti-nantikan, Raja dan Penyelamat yang mereka nanti-nantikan akan menderita dan tidak bisa membawa kemenangan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat hal demikian, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus katakan di ayat ke-23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan." Ketika Yesus menegur dan Yesus marah kepada Petrus, sebenarnya Yesus tidak benci kepada Petrus. Tetapi Yesus mau Simon Petrus memiliki pemahaman yang benar bahwa apa yang terjadi atas Yesus, penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah kehendak daripada Allah. Sebenarnya bisa saja Yesus menjauh. Bisa saja dia katakan dia tidak mau mengalami penderitaan. Dia tidak mau mati di kayu salib. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita teladani dari Yesus, dia melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah mau supaya Yesus lakukan, itu yang Yesus lakukan. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kadangkala kita berperan, kita berpikir, kita bertindak seperti Simon Petrus. Ketika apa yang terjadi atas kehidupan kita tidak seturut dengan apa yang kita pikirkan, kita akan marah, kita akan berontak. Ketika apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita angan-angankan ternyata tidak terjadi sedemikian rupa, kita mau marah kepada Tuhan. Sama seperti Petrus. Kadangkala kita katakan, Tuhan bukan ini yang aku mau. Tuhan aku maunya seperti ini. Kita lupa diri sehingga kita mendikte Tuhan, sehingga kita mengatur Tuhan. Kita katakan beginilah Tuhan. Aku maunya seperti ini kehidupanku. Aku mau anak-anakku menjadi anak-anak yang seperti ini. Aku mau Tuhan berikan aku pekerjaan yang begini. Kehidupan perekonomian yang begini. Rencanaku yang begini. Pekerjaanku yang begini. Kecewa. Itu yang sering sekali dirasakan oleh orang-orang
yang belum memahami dengan benar apa kehendak Tuhan. Yesus paham sekali apa yang Bapaknya inginkan lewat dia. Yesus paham betul apa yang akan dia kerjakan yang seturut dengan kehendak Allah. Kendati dia harus menderita, kendati Yesus harus memikul salib yang begitu besar, ketika dia harus mati, ketika dia harus diludahi, ketika dia harus dicambuk, ketika dia harus dihina, Yesus tahu itu adalah kehendak Allah. Dan dia tahu ada sesuatu hal yang Allah kerjakan di balik itu semua. Maka lewat ini kita diajari ternyata ketika sesuatu hal terjadi di luar apa yang kita pikirkan, Allah sediakan yang terbaik. Ketika kita merasa kecewa dengan kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita, maka jangan memarahi Tuhan. Ada banyak orang yang karena kecewa akan kenyataan hidup menjadi malas berdoa, menjadi malas beribadah, menjadi malas untuk melakukan pelayanan. Dan dia berkata, untuk apa aku beribadah? Untuk apa aku berdoa kalau kenyataannya Tuhan tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan? Ketika kita masih berpikiran demikian, maka mari kita bertobat Bapak Ibu. Mari kita luruskan sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau kita lanjutkan kembali di ayat selanjutnya, ketika Tuhan Yesus sudah menegur Simon Petrus, dia kembali memanggil orang-orang banyak pada saat itu, dan dia katakan, ketika engkau ingin mengikut aku, maka ada syarat, ada hal yang harus dilakukan. Di ayat ke-24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 syarat utama yang Yesus sampaikan. Ketika kita mau mengikuti Yesus, ketika kita mau menjadi Kristen sejati, maka yang pertama, sangkal diri, menyangkal diri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri yang dimaksud adalah melupakan kepentingan diri sendiri. Tidak mencari hal-hal lahiriah, tapi mencari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan kita. Menyangkal diri maksudnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meniadakan kepentingan sendiri. Ketika kita menginginkan ini yang bersifat duniawi, maka sangkallah, hentikanlah, carilah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Yesus katakan ketika engkau ingin menjadi pengikutku, maka harus memikul salib. Sebagaimana yang kita tahu, salib ini adalah lambang penderitaan. Seorang teolog Jepang, Kosuke Koyama, di dalam buku yang ditulisnya dia mengatakan bahwa salib adalah sebuah lambang yang tidak bergagang, tidak ada pegangan. Salib itu tidak ada gagangnya, tidak ada pegangannya, seperti kalau kita memegang tas yang bisa kita jinjing atau memegang ember. Salib tidak demikian. Makanya salib harus dipikul. Salib adalah lambang penderitaan, lambang situasi sulit yang berupa hinaan, aniaya. Jadi ketika Yesus katakan syarat untuk menjadi pengikutnya adalah memikul salib, maka siaplah menderita. Maka siaplah untuk teraniaya oleh karena firman Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita sudah diberikan kebebasan untuk beribadah.
Kalau kita melihat di zaman gereja mula-mula, betapa sulitnya mereka untuk beribadah. Betapa sulitnya mereka untuk mempertahankan iman mereka. Ketika ada yang ketahuan, beriman dan percaya kepada Yesus, mereka berhadapan dengan kematian. Walaupun masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa bebas beribadah dengan kita, tapi terpujilah Tuhan. Di Pematang Siantar ini kita lihat bagaimana kita diberikan kebebasan untuk beribadah. Bapak Ibu, terkait dengan memikul salib, ada suatu ilustrasi tentang 3 orang yang diberikan tugas oleh pimpinannya. Ada 3 orang prajurit yang diberikan tugas oleh pimpinannya untuk membawa kayu sepanjang 3 meter. Jadi 3 orang yang sudah bekerja, berusaha untuk memotong pohon dan mencari yang panjangnya 3 meter. Lalu pimpinannya memerintahkan mereka supaya membawa kayu 3 meter tersebut hingga di tempat tujuan. Mereka bersama-sama dengan semangat untuk membawa kayu 3 meter. Tapi di tengah perjalanan ketika mereka beristirahat, salah seorang berkata dan memberikan masukan. Bagaimana kalau kayu 3 meter ini kita potong-potong supaya lebih ringan dan bisa kita jinjing di tangan kanan dan juga tangan kiri. 2 orang dari mereka melakukan hal demikian, memotong kayu yang 3 meter, sehingga langkah mereka lebih cepat daripada 1 orang yang tidak mau memotong kayunya. Dengan lebih ringan mereka membawa beban kayu yang dipotong-potong dan tiba lebih cepat di tempat yang sudah diperintahkan. Mereka sampai, dan betapa terkejutnya mereka. Ketika mereka sampai, di depan sudah ditunggu oleh pemimpinnya. Namun ada jurang yang memisahkan mereka. Lalu pimpinannya berkata, "Aku tadi sudah memerintahkan bagimu untuk membawa 3 meter kayu. Sekarang, campakkanlah kayu tersebut sehingga menjadi jembatan bagimu untuk sampai ke sini. Karena jurang ini 3 meter. 2 orang yang sudah memotong-motong kayunya menjadi kebingungan. Karena kayu mereka sudah dipotong-potong. Tetapi 1 orang yang tetap berupaya untuk membawa 3 meter kayu dengan semangat melemparkan kayu yang menjadi jembatan bagi dia untuk sampai kepada pimpinannya dan menerima upah dari kesetiaan membawa 3 meter kayu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tadi menggambarkan bagaimana kesetiaan seorang bawahan kepada atasannya. Bagaimana kesetiaan yang diminta untuk tetap membawa kayu 3 meter, lalu dia punya sesuatu hal yang bisa dia dapatkan nanti. Demikianlah dengan memikul salib. Salib yang harus kita pikul tidak bisa kita potong-potong, tidak bisa dikurang-kurangi. Tetapi yang Yesus mau bagaimana kesetiaan kita di dalam memikul salib. Yang ketiga, Tuhan Yesus katakan, ketika mau menjadi pengikut Dia, maka Yesus katakan, mengikuti Yesus. Yang diikuti hanya Yesus. Tidak ada 2 Tuhan. Tidak ada 2 sosok yang diikuti. Tapi ikutilah Yesus. Hanya ada 1, tidak 2. Ibarat kaki, antara kaki kanan dan kaki kiri harus berjalan beriringan. Tidak bisa 1 ke kanan, 1 ke kiri. Ini yang Yesus sampaikan. Maka ketika Yesus menyampaikan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh murid-murid dan orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan syarat-syarat yang Yesus sampaikan? Sudahkah kita menyangkal diri, menyangkal segala keinginan duniawi yang masih merasuki hati dan pikiran kita? Sudahkah kita memikul salib?
Sudahkah kita mengikuti Yesus? Sudahkah kita melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita setiap hari? Ini yang mau ditekankan melalui firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus seperti yang saya katakan di awal adalah sebuah komitmen. Ketika kita katakan saat ini mengikuti Yesus adalah keputusan, maka apapun yang akan terjadi atasku, maka bagaimanapun aku mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah lagu oleh karena pengalaman hidup seorang yang percaya, keluarga yang berasal dari India, tepatnya di daerah Assam. Keluarga Nokseng namanya. Jadi pada saat itu ketika misionaris Inggris datang ke India untuk memberitakan firman Tuhan, ada keluarga yang terpanggil untuk menerima firman. Ada keluarga yang terpanggil untuk percaya kepada Tuhan. Nokseng dan juga keluarganya. Namun karena pada saat itu Injil Tuhan belum begitu terkenal, belum begitu populer, bahkan mereka adalah masyarakat di daerah yang masih primitif. Maka ketika kepala suku mengetahui bahwa Nokseng sudah percaya kepada firman Tuhan, kepada Injil, dia dipanggil bersama dengan keluarganya. Suatu saat mereka dikumpulkan bersama dengan masyarakat yang ada di daerah Assam. Kepala suku mengatakan kepada Assam, ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan kehilangan anak-anakmu. Pada saat itu, ketika semakin banyak kepala manusia yang dipenggal, yang digantungkan, maka semakin hebatlah dirinya. Nokseng bersaksi di depan para masyarakat, di depan keluarganya. Kepala suku mengatakan, ketika engkau tidak mau meninggalkan iman percayamu, maka anak-anakmu akan dibunuh. Nokseng katakan, mengikut Yesus adalah keputusan. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Nokseng katakan dengan iman percaya, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak akan ingkar, ku tak akan ingkar. Maka dua anaknya ditembak mati. Lalu kepala suku mengatakan, apakah engkau masih percaya dengan imanmu? Ketika engkau tidak mau meninggalkan iman percayamu, maka istrimu akan juga dihukum mati. Nokseng katakan, walau sendiri tetap ku ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya dihukum mati. Yang terakhir kepala suku katakan, ketika engkau sudah kehilangan anak-anakmu dan istrimu, apakah engkau masih tetap untuk setia mengikuti Yesus? Ketika engkau tidak mau melepaskan iman percayamu, maka engkau akan terbunuh. Nokseng katakan, salib di depan, dunia di belakang. Dia dihukum mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berat untuk mengikuti Yesus. Nokseng dan keluarganya mati terbunuh.
di daerah Asam pada saat itu. Karena iman percayanya yang memutuskan untuk tetap mengikuti Yesus. Karena dia katakan, sekali aku mengikuti Yesus, maka aku tidak akan meninggalkan Yesus. Lalu kepala suku mulai berpikir, ada apa sebenarnya? Seistimewa apa Yesus yang dikagumi, yang dipercaya oleh Nokseng dan keluarganya, sehingga dia rela kehilangan anak-anaknya, dia rela kehilangan istrinya, bahkan kehilangan nyawanya hanya karena Yesus. Kepala suku mulai mencari tahu tentang Yesus dan semakin bergumul. Hingga di suatu ketika dia percaya, dia menerima Injil. Dan dia katakan, Nokseng menjadi pahlawan iman bagi daerah kekuasaan. Sejak saat itu, firman Tuhan sudah berkumandang di daerah yang dihuni oleh penduduk Asam. Hari demi hari mereka mulai mempelajari Injil. Dan mereka menerima Kristus di daerah mereka. Dan dengan pengalaman yang terjadi pada saat itu, maka seorang penulis lagu mengubah lagu ini menjadi satu lagu yang merupakan kesaksian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh kita nyanyikan lagu ini bersama-sama? Kita katakan bahwa mengikuti Yesus adalah keputusanku. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, kita nyanyikan sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Salib di depan, dunia di belakang. 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 Ku tak ikat, ku tak ikat. Ya, lagu ini menjadi penguatan bagi setiap orang yang benar-benar memutuskan untuk mengikuti Yesus. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau dunia berkata tinggalkan Yesus, tetapi aku tidak akan meninggalkan Yesus. Walau dunia menawarkan banyak hal yang begitu indah, walau dunia menawarkan banyak hal yang menjanjikan, tapi janji Yesus jauh lebih indah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kehendak Allah. Hidup dalam kehendak Allah berarti melakukan firman-Nya. Hidup dalam kehendak Allah berarti hidup di dalam kebenaran-Nya. Hidup di dalam kehendak Allah berarti percaya dan setia. Apa pergumulanmu saat ini? Sakit penyakit apa yang engkau derita saat ini? Bagaimana persoalan keluarga yang engkau alami saat ini? Bagaimana kesulitan perekonomian yang engkau hadapi saat ini? Bagaimana anak-anakmu yang mungkin tidak seperti yang kau ingini? Bagaimana kenyataan yang mungkin Anda rasakan saat ini begitu mengharukan, bahkan begitu mengecewakan? Percayalah, berjalan
bersama dengan Yesus jauh lebih indah. Setiap orang yang melakukan kehendak Yesus pasti menerima mahkota kehidupan yang daripada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kita diajarkan bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah melakukan yang seturut dengan kehendaknya. Menjadi Kristen bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti kita tidak mampu untuk menjadi Kristen. Karena ada Yesus Kristus melalui rohnya, Roh Kudus, yang akan menuntun, yang akan menguatkan kita untuk berjalan bersama dengan Dia dan selamat menikmati berkat-berkat baru di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan baru. Kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersaat.